Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Lutful Ulum Dukuh Wonokerto Pasuruan Teranggal Pati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kita semua umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan pertolongan kepada kita sehingga kita menjadi kaum pemenang di bulan suci ini. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah ikatan suci yang sangat diagungkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan di antara kita, kamu semua, berpasang-pasangan dengan tujuan supaya kamu tenang bersamanya, dan Allah menjadikan di dalam pernikahan itu mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang satu dengan yang lain. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Kemudian Nabi kita bersabda, "Pilihlah perempuan yang baik agamanya, karena itu akan menentukan kehidupanmu di masa yang akan datang." Para pemirsa yang berbahagia, pernikahan menjadi gerbang bagi umat manusia menuju cita-cita hidupnya. Pernikahan akan menjadi surga bagi orang yang mempersiapkan pernikahan itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, pernikahan laksana neraka bagi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa yang berbahagia, pernikahan di dalam Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak tujuan. Para ulama menjelaskan minimal ada 3 tujuan yang ingin tercapai dalam pernikahan. Yang pertama adalah melanjutkan keturunan. Karena dengan menikah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang mempunyai keturunan, dan keturunan inilah yang akan dibanggakan Allah besok di hari kiamat. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya ma'syarus syabab, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah." Menikahlah dan perbanyaklah keturunan. Menikahlah maka engkau akan punya keturunan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan dirimu besok di hari kiamat. Para pemirsa yang berbahagia, pernikahan seperti apa yang akan membawa kita menuju ketenangan atau sakinah, mawaddah, dan rahmah? Pertama, pernikahan yang akan membawa seseorang untuk mencapai mahliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dimulai sejak awal pasangan itu bertemu. Pasangan yang sejak awal bertemu senantiasa menjaga hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, tidak mengumbar nafsunya, sampai orang ini melakukan akad nikah, maka pasangan itulah pasangan yang berkah, pasangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon suami maupun calon istri merupakan orang-orang yang afif dan afifah, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam konteks ini adalah zina. Sebelum mereka menikah, kedua pasangan ini senantiasa menjaga pandangan dan kemaluannya sehingga tidak digunakan untuk hal-hal
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat. Apakah boleh bagi laki-laki yang sudah menjalin ikatan dengan seorang perempuan memberikan cincin bersama dengan keluarganya? Apakah boleh bagi laki-laki itu menyentuh, mencium, bahkan berhubungan badan sebagaimana suami istri? Tentu jawaban yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, semua itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ada akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan, maka tidak boleh bagi keduanya untuk bersentuhan, untuk saling mencium, apalagi melakukan hubungan intim sebagaimana pasangan suami istri. Itulah zina yang harus dihindari oleh masing-masing pasangan. Banyak sekali yang bertanya, apakah orang yang berpacaran boleh melakukan hal-hal yang seperti itu? Tentu jawabannya adalah dilarang, karena itu adalah larangan berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada para remaja, untuk menahan nafsunya sampai tibalah saatnya ketika akad nikah itu dilaksanakan, maka ada hubungan suami dan istri secara sah menurut agama dan negara, dan bolehlah hubungan suami istri sebagaimana yang kita tahu itu dilaksanakan, karena itu adalah sebagai wasilah untuk mempunyai keturunan sebagaimana tujuan dari pernikahan. Yang kedua, supaya keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, adalah keluarga yang sumber ekonominya betul-betul dari sesuatu yang halal. Maka kalau kita ingin punya keluarga yang berkah, yang sakinah mawaddah warahmah, maka hindari apa yang dimakan oleh keluarga kita, apa yang dimakan oleh kita, istri dan anak-anak kita, dari sumber ekonomi, dari harta yang haram, hasil dari judi, hasil dari menjual sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari riba dan lain-lain. Jadi pernikahan yang berkah, yang sakinah mawaddah adalah pernikahan yang sumber rizkinya adalah rizki yang betul-betul dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari profesi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, indikator keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang di dalam keluarga itu tersinari cahaya-cahaya Allah dan cahaya-cahaya Rasulullah. Keluarga yang di dalamnya dilaksanakan sholat berjamaah, keluarga yang di dalamnya dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, keluarga yang di dalamnya digunakan untuk berjihad, berjuang di medan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga yang di dalamnya ilmu pengetahuan diajari, diteliti, dikembangkan, keluarga yang di dalamnya ada semangat untuk membangun masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baiti jannati, rumahku adalah surgaku." Artinya rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang menjadi miniatur surga, di mana di dalamnya orang-orang takut dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mereka selalu menebarkan kemanfaatan dan kerahmatan kepada orang lain, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang berkah, baik bagi keluarga itu, lingkungan, dan masyarakat. Semoga kita, bagi anak-anak muda, pasangan muda-mudi, semoga dijaga pandangan dan kemaluannya dari melakukan zina dan segala hal yang mendekati zina, dan akhirnya diberikan pasangan yang serasi, pasangan yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagi yang sudah menikah dan berkeluarga, semoga diberikan keluarga yang laksana surga, keluarga yang di dalamnya suami istri yang taat kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan kepada orang tuanya, dan selalu memberikan kemanfaatan kepada masyarakatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.